Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak sedikit berbeda tema, Ustaz. Jadi yang mau saya tanyakan tentang perkara makruh rokok di Indonesia umumnya ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Ambil saja makruh, Ustaz. Tapi perkara rokok ini sesuai peraturan pemerintah sekarang kan nggak boleh di tempat umum, Ustaz. Tapi bagaimana ada sebagian orang yang kadang rapat ataupun kitab dalam masjid, tapi di sela-sela pengajian ataupun musyawarah ada kegiatan merokok bersama. Nah, itu perkara makruh dilakukan dalam masjid. Kalau zaman dulu masih bale ataupun munasah biasa, ini sekarang masjid. Bagaimana tuh hukumnya, Ustaz? Apakah itu hanya sekedar adab ataupun ada fikihnya perkara makruh yang di dalam masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Untuk menjawab rokok ini ada analogi yang sangat tepat di dalam konsep fikih klasik ketika berbicara tentang hukum air. Ada pembahagian air yang 5: air mutlak, air musyammas, air musta'mal, kemudian air yang bercampur ditambah dengan air najis. Pada pembahagian air musyammas dijelaskan bahwa penggunaan air musyammas tersebut makruhun tibbiyan. Makruhun tibbiyan artinya air musyammas itu makruh dipakai untuk bersuci pada badan tibbiyan, berdasarkan saran dokter, berdasarkan aturan medis kalau bahasa sekarang. Apa artinya? Bahwa sejak dari zaman dahulu para ulama berkolaborasi dengan para dokter dan tabib terkait perkara hukum agama. Air ini sah dipakai untuk bersuci, berwudu, untuk mandi, cebok dan seumpamanya. Tapi kemudian saya tuang dalam sebuah wadah yang karatan seperti besi, logam, drum lah. Kemudian berada di sebuah daerah dengan suhu yang ekstrim, panas yang tinggi, 40 derajat Celcius ke atas, seperti di dataran tinggi negeri Yaman. Dalam kondisi panas demikian, kata para ulama, partikel-partikel karat tersebut terlepas dan melebur di dalam air. Disiram ke badan akan menyumbat pori-pori, menyebabkan penyakit supak. Itu kata mereka. Karena ada kondisi kesehatan yang terancam oleh penggunaan air tersebut, maka menggunakan air ini hukumnya makruh. Artinya, bila positif terjadi penyakit tersebut haram. Bila baru kemungkinan hukumnya makruh. Contoh yang lain, tradisi kita akrab dengan kuah belangong. Dengan kuahnya saya, bukan dengan belangongnya. Makan kuah belangong tidak selamanya sunat. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Siapa yang makruh? Yang ada indikasi tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kenapa? Khawatir terjadi stroke. Tapi untuk orang-orang yang sudah positif akan terserang stroke bila melanggar ketentuan ini, maka mengkonsumsi kuah belangong bagi orang tersebut hukumnya haram. Nah, itu baru kemungkinan terkait dengan kuah belangong. Sedangkan rokok itu sudah ijma' para ulama bahwa merokok itu merusak kesehatan. Bukan saja merokok, sudah ditulis di berbagai tempat bahwa merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu. Ada yang gugat. Woi kun, ilan dari zaman kopi rokok anak mati-mati dalam tempat nohai. Saya dari kecil merokok sampai sekarang belum mati-mati. Orang ini tidak paham kosakata bahasa Indonesia. Mati dengan membunuh tidak serupa. Mati pekerjaan malaikat Israel, membunuh pekerjaan manusia. Yang dibunuh belum tentu mati, yang mati belum tentu dibunuh. Merokok itu sudah pasti membunuhmu. Masalah engkau mati atau tidak, itu urusan Allah. Yang jawab dari banyak atau pihak merokok anak mati-mati kayaknya. Itu menjadi pembenaran. Maka nauzubillah, dokter sudah sepakat bahwa merokok itu merusak kesehatan. Tapi bagi para ahli hisab, merokok itu sunat.
Kenapa? Tidak keluar inspirasi bila tidak merokok. Hanya yang hek dipikir, hanecah tengkuannya. Hanecah punya merokok. Nah, ini yang heknya. Nah, maka lalu bagaimana hukumnya? Saya ambil yang lain dulu sebelum kita masuk ke dalam jawaban ini. Makan dan minum sambil duduk bagus. Misalnya minum begini sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sambil duduk. Tapi bayangkan ketika saya dengan penampilan begini, pakai kain sarung, pakai baju begini, pakai peci, minum sambil jalan-jalan. Runtuh kewibawaan sebagai seorang ustadz. Runtuh. Apalagi makan-makan sambil jalan. Bayangkan ketua MPU kita di provinsi, Profesor Dr. Muslim Ibrahim. Beliau sambil jalan-jalan makan kacang, gekeng berjagung terang jalan. Kewibawaan beliau sebagai orang alim runtuh. Padahal sambil duduk sunat. Tiba-tiba ada pekerjaan yang bahkan sambil duduknya pun makruh, dianggap baik dilakukan sambil jalan. Maka ilhamnya merokok itu sambil duduk pun makruh. Tiba-tiba ada guru-guru kita yang alim-alim merokok sambil jalan. Padahal menghisap es sambil jalan lebih baik daripada merokok sambil jalan. Mereka tidak berani hisap es krim sambil jalan. Mereka tidak berani makan kacang sambil jalan. Mereka enggak berani makan jagung sambil jalan. Tapi mereka menganggap enggak masalah apabila merokok sambil jalan. Itu masalah. Tantangannya datang dari orang-orang alim kita, bukan dari orang-orang awam. Nah, lalu bagaimana bila dalam rapat-rapat tempatnya di dalam masjid orang merokok? Itu masalah di atas masalah. Kenapa? Jangankan merokok di dalam masjid, mohon maaf, Rasulullah katakan, la yaqrubanna masajidana hadza al-khaluful fam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Dan tanyakan perokok mana yang tidak bau mulut? Perokok mana yang mulutnya tidak bau? Dan tanyakan mulut mana yang tidak bau ketika sudah merokok? Jangankan para perokok, orang yang baru sekali merokok saja itu mulutnya akan bau. Memahami hadis ini, para ulama ambil kesimpulan bahwa orang yang dengan sebab-sebab tertentu bau mulutnya tidak bisa hilang, karena barangkali ada infeksi akar gigi, karena barangkali ada asam lambung, walaupun dia gosok gigi, dia kumur-kumur pakai antiseptik, tetap bau mulut tidak hilang. Orang seperti ini dilarang salat berjamaah di masjid, sekalipun terpaksa salat sendiri di rumah. Sekalipun terpaksa salat sendiri di rumah. Kenapa? Karena makruh datang ke masjid dengan mulut yang berbau. Makanya kalau mau datang salat berjamaah ke masjid, diuji dulu. Coba ditiup nafasnya, dicium. Kalau masih sanggup bertahan di atas dua telapak kaki, datanglah ke masjid. Tapi bila tumbang karena pingsan, maka batalkan ke masjid. Kenapa? Jangan sampai kita sendiri mencari pahala 27, ada 27 orang kiri kanan yang batal salat karena nafas kita. Mulut yang berbau datang ke masjid makruh. Bayangkan menyebabkan melakukan pekerjaan yang menyebabkan bau mulut di dalam masjid, maka itu lebih-lebih dilarang lagi. Lebih-lebih dilarang lagi. Itu belum lagi kembali kepada penelitian yang terbaru yang menyatakan bahwa filter rokok itu busa di filternya. Rokok-rokok yang ada saringan itu disebut kretek filter. Rokok kretek yang ada filter, konon filternya itu dibuat dari hemoglobin babi. Babi. Kita datang ke guru-guru kita yang alim, yang ahli hisab ini, mereka akan bantah. Nek kahbui. Ini fakta ilmiah, tapi dibantah. Kenapa? Pembelaannya terhadap rokok yang sangat ia cintai ini. Kita sampaikan bahwa itu penelitian ilmiah menyatakan terbuat dari unsur babi. Babi pun menjadi halal pada saat itu. Kalau benar ini dari babi, maka itu adalah najis. Membawa masuk najis ke dalam masjid adalah haram. Maka termasuk di dalam hukumnya, bila kita punya anak kecil yang masih pakai popok, Pampers salah satu mereknya, kalau masih pakai popok, di dalam popok itu ada kencingnya, ada tinjanya. Kalau sudah berisi, maka tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Kenapa? Najis tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Maka mengajak anak-anak ke masjid, pastikan bahwa popok baru saja diganti dan di dalamnya belum ada najis. Apalagi membawa
unsur babi ini ke dalam masjid, lebih haram lagi. Maka berkali-kali lipat. Itu bukan sekedar makruh merokok, itu sudah termasuk dalam bab haram membawa masuk najis ke dalam masjid bila positif bahwa filter rokok tersebut terdapat unsur babi. Maka sampaikan kepada orang yang ingin menghadiri rapat di masjid sambil merokok, lepaskan saringannya, hisap rokoknya saja. Berikut dengan asap-asapnya. Kenapa? Jangan mengotori masjid dengan asap rokok. Maka merokok jangankan di dalam masjid, di luar masjid saja sudah haram. Maka saya dalam bab ini lebih senang kepada organisasi Muhammadiyah yang secara terang-terangan menyatakan merokok itu haram. Majelis ulama masih malu-malu. Mereka buat peraturan tentang rokok terbagi dua hukum. Merokok itu haram untuk, ada peruntukannya. Siapa? Yang pertama orang perempuan, yang kedua anak kecil. Dan merokok itu boleh. Untuk siapa? Orang-orang yang sedang merokok. Perempuan dan anak kecil haram merokok. Kenapa haram? Karena mereka tidak ikut hadir pada saat rapat tentang fatwa rokok. Lalu kenapa rokok boleh dihisap oleh orang-orang laki-laki yang sedang merokok? Karena termasuk yang ikut rapat penentuan fatwa itu adalah orang laki-laki yang sedang merokok, yang kemudian masuk dalam salah satu anggota majelis ulama. Alah karena berau ke tengah terpubut atau terau halu macam baharum kurang lain yang ikut rapat. Makanya orang perempuan harus sering-sering ikut rapat majelis ulama, agar suatu saat pun orang perempuan halal merokok. Ini yang masalah anehnya di negeri kita. Maka merokok di dalam masjid makruh dari sisi merokok, makruh dari sisi mengotori masjid, dan haram apabila ada unsur babi di dalam filter rokok tersebut. Demikian.